Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali bertemu dengan saya di Apri Al-Arfan Channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang terakhir ya, pertemuan ketiga, terkait dengan materi tentang perencanaan dan permasalahan tata ruang di Indonesia. Ini merupakan materi kelas 12 di semester 1, dimana pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang. Semoga teman-teman sudah bisa mengerti ya. Kemudian bagaimana sih pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan ya, berdasarkan teori-teori yang dibuat oleh para pakar pembangunan ya. Maka terakhir ya, untuk semua terwujud itu maka harus ada perencanaan dan kita bisa tahu masalah apa saja yang akan terjadi terhadap proses penataan tata ruang di Indonesia ya. Perencanaan dan permasalahan tata ruang di Indonesia. Tujuan penataan ruang di Indonesia ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, ya, produktif dan berkelanjutan ya. Tetap ada berwawasan lingkungannya. Di mana dalam perencanaan wilayah Indonesia itu dilakukan dengan identifikasi target pembangunan dan apa saja masalah yang akan muncul ya, atau yang akan dihadapi ya, baik dalam jangka waktu yang panjang, jangka menengah maupun jangka pendek ya. Ya, apa sih ini gitu ya. Jadi kita dapat menganalogikan dalam proses perencanaan dan masalah tata ruang di Indonesia ini secara sederhana ya, seperti siswa-siswi lah ya. Kita analogikan seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya siswa-siswi punya planning nih, minggu depan mau kemana gitu ya, liburan kemana. Kemudian itu jangka pendek gitu ya. Jangka yang menengah ya, misalnya tamat SMA nanti mau kuliah atau kerja gitu ya. Atau yang jangka panjangnya di usia 30 tahun nanti mau jadi apa gitu ya, kerja di mana, gajinya berapa, dan seterusnya ya. So, menurut teman-teman semuanya, seberapa penting sih perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya. Ya misalnya tadi terhadap kegiatan sehari-hari kita gitu ya, seberapa penting sih kita merencanakan sesuatu tersebut ya, baik untuk yang jangka pendek ya, untuk liburan tadi, atau jangka menengah, SMA mau kemana gitu, atau jangka panjang gitu ya. Ya begitulah ya perencanaan tata ruang di Indonesia gitu ya. Yang pastinya ya, dalam proses perencanaan dan implementasinya nanti pasti akan muncul permasalahan ya. Maka dalam proses perencanaan ini permasalahan tersebut dikaji terlebih dahulu ya, biar dalam proses pelaksanaannya kita udah siapkan solusi untuk mengatasi masalah yang kita prediksi akan muncul di saat proses tata ruang di Indonesia ya. Oke, yang pertama, bagaimana sih klasifikasi penataannya ya. Dalam proses penataannya, perencanaan tata ruang Indonesia itu dibagi berdasarkan, yang pertama ada berdasarkan sistemnya ya, maka dibaginya di sistem wilayah maupun sistem wilayah internal perkotaan. Kemudian ada pengklasifikasian penataan ruang itu berdasarkan fungsi utama daerah tersebut atau kawasannya. Yang pertama ada kawasan lindung, kemudian ada kawasan budidaya ya. Kemudian ada penataan ruang ya. Jadi proses penataan ini berdasarkan wilayah administratif ya, mungkin siswa-siswi udah tahu lah ya, dimana dalam proses wilayah itu ya, ada wilayah nasional ya, di batasnya berdasarkan negara ya, kemudian wilayah provinsi ya, kemudian penataan wilayah berdasarkan wilayah kabupaten atau kota ya. Kemudian penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan tersebut ya, dimana dibagi menjadi dua, yaitu kawasan perkotaan dan pedesaan. Tujuan utama adanya klasifikasi penataan ruang ini ya, biar mempermudah proses pelaksanaan
pembangunan ya, agar tidak terjadi tumpang tindih untuk daerah tersebut ya. Maka dibuatlah klasifikasi biar proses pembangunannya tertata dengan baik. Kemudian kita lanjutkan ya pada cakupan perencanaan tata ruang di Indonesia. Secara umum ya, dalam proses perencanaan pembangunan itu ya, cakupan meliputi perencanaan tata ruang nasional ya, dari atas dulu ya. Kemudian turunannya berupa perencanaan tata ruang wilayah provinsi serta perencanaan tata ruang kabupaten atau kota ya. Dan ini merupakan kegiatan yang harus terintegrasi. Terintegrasi itu saling berkelanjutan ya, supaya proses perencanaan ruang nasional ini ya bisa bersinergis nanti dengan wilayah provinsi dan kabupaten ya, biar nggak beda-beda sendiri gitu. Jadi sesuai dengan amanat nasional lah. Yang pertama, bagaimana sih perencanaan tata ruang nasional ya? Perencanaan tata ruang wilayah nasional itu berdurasi atau jangka waktunya itu sekitar 20 tahun ya, dimana setiap 5 tahun sekali itu akan dilakukan peninjauan ya. Misalnya kita lihat di halaman 17 itu di buku kita ya, misalnya proses perencanaan tata ruang untuk penanggulangan bencana ya, maka ada tahap 1 ya, peninjauannya 5 tahun sekali, kemudian ada tahap penyesuaian produk ya, kemudian tahap implementasi serta tahap keseimbangan ya. Ini salah satu contohnya ya. Kemudian rencana tata ruang wilayah nasional ini ya dijadikan sebagai acuan untuk rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional ya. Yang hasilnya ya, pada proses perencanaan ini ya dijadikan sebagai gambaran untuk kerangka pembangunan yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat secara umum ya, dan bersifat makro atau menyeluruh nih, untuk skala yang luas lah ya. Dan tidak sembarangan proses perencanaan ini, tetap kita melihat aspirasi dari masyarakat nih. Kemudian yang kedua ya, perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Setelah nasional maka turunnya adalah provinsi, mana negara kita memiliki 34 provinsi ya, dengan potensi dan perbedaan yang luar biasa beragam ya. Maka dalam proses perencanaannya pun harus memperhatikan hal tersebut. Rencana tata ruang wilayah nasional ya, jadikan sebagai acuan dalam proses pembuatan perencanaan tata ruang wilayah provinsi ini ya. Jadi dia mengacu dari wilayah nasional ya. Kemudian memperhatikan bagaimana perkembangan permasalahan nasional ya, keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan kabupaten kota ya. Tetap setiap provinsi itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda dengan wilayah nasional ya. Kemudian potensinya pun berbeda-beda, maka pengembangannya pun harus menyesuaikan potensi daerah tersebut ya. Yang mana hasilnya diharapkan perencanaan tata ruang wilayah provinsi ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan menengah ya, serta bagaimana pengendalian dan pengkajian kawasan provinsi dan kabupaten ke depannya ya. Yang terakhir, dalam proses cakupannya ini ya, turunan yang lebih rendah lagi ya, maka perencanaan tata ruang untuk daerah kabupaten dan kota ya. Rencana tata ruang kabupaten atau kota ini merupakan landasan pengembangan otonomi daerah ya. Ini udah tertera dalam undang-undang ya, dan ini akan menjadikan sebagai wewenang untuk daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus wilayahnya. Mungkin ada yang ingat apa sih otonomi daerah itu ya? Otonomi daerah itu ya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya ya, berdasarkan aspirasi nanti ya. Jadi perencanaan ini ya bertujuan untuk memberikan kebebasan untuk setiap daerah untuk mengatur ya, namun tetap berlandaskan atau mengacu pada perencanaan tata ruang wilayah provinsi dan nasional tadi ya. Kemudian ya, dalam proses tata ruang wilayah kabupaten ya,
juga memperhatikan bagaimana permasalahan khusus terdapat daerah tersebut ya. Kemudian keselarasan tadi ya, serta daya tampung lingkungan hidup ya. Di mana dalam prosesnya itu jangka waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan tata ruang kabupaten itu selama 20 tahun ya. Di mana harus menyediakan tambahan berupa ruang terbuka hijau, sarana untuk jalan kaki ya, kemudian sarana-sarana lain atau fasilitas pendukung ya, infrastruktur lain seperti angkutan umum ya, kegiatan sektor informal ya, ruang evakuasi bencana dan lain-lain ya, guna mendukung kemajuan pembangunan. Baik ya, kita udah bahas tentang cakupan wilayahnya ya, tentang perencanaan pembangunan tersebut ya. Kemudian apa sih masalah yang muncul di Indonesia ini ya, sehingga negara kita masih belum dikategorikan sebagai negara maju ya. Yang pertama ya, masalah yang sering muncul itu dalam proses pembangunan ya, atau proses penerapan tata ruang di Indonesia itu pemanfaatan dan pengendalian ruang yang sangat belum efektif ya. Jadi rencana tata ruang ini merupakan hasil dari tahap perencanaan ya, dimana masih belum terdapat efektivitas karena dalam proses perencanaan itu selalu terjadi perubahan yang kadang tidak diduga ya. Maka konsep perencanaan itu harus sedetail mungkin ya, dan biasanya pasti mengalami kendala karena jangkanya panjang ya. Kemudian permasalahan kedua ya, di mana lembaga penyelenggara penataan ruang ini belum efektif. Faktor utamanya adalah masalah sumber daya manusia. Kendala kita pada sumber daya manusia yang masih belum efektif lah dalam proses pembangunan seperti ini ya. Kemudian sistem informasi penunjang dalam pembangunan ini juga belum maksimal ya. Kemudian kesenjangan antar wilayah di Indonesia ya, dimana dalam proses pembangunan itu pasti ya berbeda pembangunan daerah wilayah barat dengan wilayah timur atau daerah tengah ya. Sehingga ya dampaknya masalah yang muncul lagi ya, selain kesenjangan tadi ya, potensi konflik ya, pemanfaatan ruang ya, belum adanya kejelasan wilayah-wilayah tertentu ya berkaitan dengan batas-batas wilayah seperti yang di daerah Kalimantan nih ya, maka potensi konflik daerah tersebut sangat luar biasa ya, dan pemerintah ketika hadir di situ untuk menyelesaikan masalah tersebut ya harus bisa maksimal untuk mengatasinya ya. Apalagi berkaitan dengan adat istiadat daerah ya. Ini hukum adat itu biasanya bisa mengalahkan undang-undang dasar gitu, makanya permasalahan ini sangat rawan untuk muncul ya. Yang terakhir, bagaimana sih solusinya ya terkait permasalahan tadi? Sebenarnya masih banyak permasalahan dalam proses penerapan tata ruang di Indonesia. Salah satunya mungkin ya kita belajar dari negara-negara maju itu seperti Jepang, di mana pergantian pemimpin yang mereka lakukan itu jarang sekali mengubah konsep yang udah mereka rencanakan sebelumnya. Mereka tetap melanjutkan ya proses perencanaan yang udah diterapkan oleh pemerintah sebelumnya, sehingga apa yang diterapkan itu maksimal ya. Kemudian memang saat dilaksanakan jika terjadi kekurangan, biasanya diberikan solusi, bukan dihina-hina gitu ya. Pada negara kita ya berbeda sekali. Pergantian pemimpin, pemutihan, ganti lagi ya, programnya berubah, kegiatan berubah ya. Contoh lainnya ya, seperti menteri kita ya, menteri pendidikan, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti terus menerus ya. Oke, bagaimana solusinya gitu ya? Upaya untuk mengatasi permasalahan tadi ya,
di sini minimal ada 3 lah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan sangat penting ya dalam proses yang saat ini kalian lakukan ya. Salah satu endingnya nanti yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana SDM ini sangat penting sekali ya dalam mengatur negara kita secara makro, secara luas. Kita banyak kekurangan tenaga ahli ya. Kemudian solusi yang kedua ya, selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non formal ya, itu bisa dilaksanakan. Solusi kedua adalah memperkuat kerjasama pemerintah daerah ya, dimana integrasi penataan ruang antar daerah itu harus dilakukan ya. Integrasi itu sinergis lah, berkesinambungan ya, karena setiap wilayah itu memiliki batas-batas administratif ya. Namun permasalahan itu biasanya karena ada keterkaitan ya. Misal contohnya adalah banjir di kota ya, misal banjir di Jakarta kiriman dari Bogor ya, atau banjir di kita di Kaposulu ya, dari Kaposulu banjir kiriman airnya datang ke Melawi dan seterusnya lah ya. Ini harus ada sinergis ya, ada integrasi antara setiap pemerintah daerah ya, biar tidak terjadi permasalahan ya. Kemudian ya, yang terakhir adalah meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang. Masyarakat juga harus berikan peran ya dalam proses penataan ruang di Indonesia ya. Maka aspirasi masyarakat itulah yang biasanya digunakan juga dalam proses penataan ruang ya. Termasuk bagaimana potensi adat istiadat setiap daerah itu jadikan acuan dalam proses penataan ruang di wilayah Indonesia ya. Oke, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Semoga materinya bisa dimengerti ya, materinya sangat singkat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa dukung channel kita, jangan lupa subscribe. Saya Ferry, salam lestari, salam geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.